Pagi-pagi sekali kita udah turun ke sungai. Sungai yang katanya punya pemandangan yang bagus banget. Makanya kita berani dingin-dingin pagi-pagi mumpung masih teduh, kita ke sungai. Sungai apa ya? Ya kok kita bisa lupa ya, padahal harusnya ada di itinerary. Ini sungai apa ya? 9 kelok 9 Nine Bands River. Nine Bands River. Nine Band. Tapi kalau kan pertamanya mana nggak tahu ya. Nggak tahu bahasa Cinanya apa. Jadi ini kalau di Indonesia ada kelok 9 itu jalanan. Iya. Kalau di sini kelok 9-nya sungai. Ini kita baru mulai dan sengaja milih padi karena emang lebih teduh. Tapi airnya dingin banget. Kelok 9 kalau dalam bahasa Cinanya disebut Jiuku. Jadi sungai ini dikenal dengan nama Jiuku River. Lokasi sungai ini memang berada di antara pegunungan Wuyi dan berkelok-kelok 9 itu karena memang banyak sekali kelokan, dan di antara kelokannya itu kita bisa lihat pemandangan hutan dan pegunungan. Perahu yang kami gunakan adalah rakit bambu yang panjangnya kurang lebih ada 7 meter, bisa dinaiki oleh 6 penumpang, 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang, berikut 2 orang pengemudinya. Pengemudi belakang sepanjang perjalanan cerita terus dengan bahasa Cina yang saya sendiri sih tidak ngerti. 大钱包少钱不往你手里给你讲话，不理你的这个，是吧？我们这边的好多了，你看那电视云南里面经常曝光，是不是？他要敲诈你也不要开玩笑，不要叫你拿钱啊，性质就不一样了，是吧？那个新闻就不行。 Itu yang dayung perahu lagi cerita terus sepanjang jalan, cerita ini apa, itu apa. Kayaknya sih gitu. Karena kita nggak ada yang ngerti. dan kita merasa bodoh. Yang depan malah kuat-kuat udah Jadi si bapak itu kelihatannya cerita tentang banyak sekali mitos dan legenda yang berhubungan dengan gunung-gunung yang berada di sekitar sungai Jiuku ini. Ya kalau kita ngerti bahasa Cina sih kayaknya seru banget ya, termasuk kisah tentang ada raja dan putri, kemudian kisah legenda tentang teh merah terkenal yaitu Da Hong Pao yang asli berasal dari Wuyisan sini. Perjalanan kali ini ada pilotnya Kak Fala. Udah melewat. Salam Mbak Wiwi. Hai. Ngantuk ya. Ngantuk. Enak banget di depan. Habis anginnya semilir-semilir enak. Ya, selain angin semilir, memang kebetulan cuaca di sini tuh sangat sejuk sekali. Apalagi memang tidak berisik, karena memang sekitar sungai ini memang tidak ada pemukiman atau jalan raya. Jadi memang damai. Terasa sekali kalau memang kawasan ini adalah kawasan cagar alam yang dilestarikan oleh UNESCO sejak tahun 1999. Makan anggur di tepian sungai. Rasanya beda. Oh. Ini anggur khas Wuyisan, hanya tumbuh di tepi sungai sini. Padahal bohong. Mau? Enggak, thank you. Mbak, Aduh, bapak ini tidak capek dan masih cerita terus sepanjang perjalanan. Padahal sebentar lagi kita mau udahan. Yang menariknya memang dia cerita tentang bagaimana kisah legenda teh merah Da Hong Pao yang terkenal sekali berasal dari daerah sini, yaitu daerah Wuyisan.
Itu teh mahal loh. Saking terkenalnya, teh itu sangat ngetop sekali kalau kita bilang kota Wuhan. Bahkan ada panggung teatrikal yang dipertunjukkan setiap malam di Wuhan. Itu namanya Impression Da Hangpao, yaitu kisah tentang bagaimana kisah teh merah itu berada di kota ini. Nggak main-main, sutradara pertunjukannya pun itu oleh Zhang Yibao. Ini kita akan jalan hampir 90 menit, 1,5 jam. Kalau nonton Do Hongpao cuma 70 menit, berarti lebih 20 menit. Kayak Jakarta Bali bolak-balik. Iya. Tapi nggak kebayang kalau ini panas banget sih. Bisa. Makanya tadi tuh banyak yang jualan topi di depan. Karena apa hubungannya topi sama bosen? Kenapa kan? Apa hubungannya topi biar nggak bosen? Enggak, lagi bosan kalau panas. Oh iya ya. 广东人说这个太冷了，要穿花衣服的时候，这个带它觉得好看。 Dikit masuk videonya Kang Mots. 广东人讲不要 Oh iya ini 对，讲不清楚。 YouTube saya di bohong. Saya di sini bersama 他讲不要。 Ca Uding. 咱们以前读书都讲。 Beliau adalah warga lokal sini yang paham sekali tentang kehidupan di sungai Yangtze. Setelah mengarungi 9,5 km sungai Ziuku dengan lama kurang lebih 90 menit, kita pun akhirnya selesai. Sungguh ini perjalanan yang menarik sekali melintasi sungai dengan rakit bambu. Saya sih suka banget.